Kemarin udah definisi head, sekarang definisi nifas. Sanian yang kedua, darah itu ada kalanya dinamakan nifas. Nah, apa sih yang dinamakan nifas? Lihat, ta'rifun nifas. Sekarang definisi nifas. An-nifasu huwa adamul khariju ba'da faraghi rahimi minal hamli. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah kosongnya. Lihat ya, ini ada farog. Kosong ini, kosongnya rahim perempuan dari kandungan. Artinya, mafhumnya, ketika ada wanita melahirkan dan ternyata dia itu lahiran kembar, cuman bayinya itu baru satu keluar. Lihat, baru satu keluar. Nah, untuk bayi yang kedua itu ada jeda, nggak langsung keluar, artinya nggak barengan keluar. Setelah keluar bayi yang pertama, wanita itu mengeluarkan darah. Apakah darah itu dinamakan darah nifas? Sadari. Maka jawabannya bukan. Karena apa? Karena rahim wanita itu masih ada satu anak. Sedangkan definisi nifas itu adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim seorang wanita dari kandungan. Sedangkan kasus wanita tersebut itu masih ada satu bayi di dalam rahimnya. Jelas ya? Jadi definisi nifas itu darah yang keluar setelah melahirkan. Antum tambahkan, melahirkan di sana harus betul-betul kosong rahimnya. Jangan sampai masih ada anak. Kalau masih ada anak di dalam rahimnya, kemudian mengeluarkan darah, darah itu gak bisa dihukumi sebagai nifas. Jelas Ustaz Adit? Sekarang penjelasan daripada definisi di atas. Asyarhu, yakni syarhu ta'rif. Penjelasan definisi. An-nifas. Nifas itu adalah huwa dalika adam alladhi yakhruju ba'da faraghi rahimil mar'ah minal haml. Nifas itu adalah darah yang keluar setelah kosongnya rahim wanita dari kandungan. Ustaz, bagaimana kalau kasusnya wanita itu keguguran? Yang dilahirkannya itu masih berupa segumpal darah ataupun segumpal daging. Wa in kanal mauludu ala kotan au budokotan, sekalipun yang dilahirkannya itu berupa darah kimpal ataupun daging kimpal. Yang penting kolat kopilah, yang penting bidan berstatement annaha mabda'u khalqi adam, bahwa yang dilahirkan ini merupakan awal mula penciptaan manusia. Paham ya? Jadi contoh Hindun itu kandungannya 5 bulan. Karena 4 bulan ke 4 bulan itu 4 bulan 5 bulan itu udah jadi daging kimpel. Kemudian kena musibah, akhirnya terguguran. Lihat. Setelah keguguran, yakni bayinya itu masih berupa darah daging kimpel. Setelah keguguran, Hindun itu langsung mengeluarkan darah. Tanggal 1 sampai tanggal 5. Lihat. Maka kalau bidan berstatement, wah ini Bu Hindun, bahwa yang digugurkan ini merupakan permulaan akan cikal bakal jadi anak, maka darah yang keluar tanggal 1 sampai tanggal 5 ini dinamakan nifas. Ustaz, apakah perlu meminta saran atau pemberitahuan dari bidan lain? Wayak bi ikhbaru qabilatin wahidatin. Cukup hanya satu bidan pun yang mengatakan seperti itu. Enggak usah tanyakan bidan lain. Jelas Ustaz Adit? Pokoknya jelas nih.
Jelas. Jadi Ustaz Radit, ketika wanita melahirkan, baik yang dilahirkan itu masih berupa daging kimpel ataupun darah kimpel, yang penting bidan itu berstatement bahwa yang digugurkan ini merupakan mabda'u khalqi Adam, kemudian mengeluarkan darah, ya udah hukumi darah itu darah nifas. Darah nifas. Paham ya? Makanya saya pernah ditanya oleh wanita yang pernah keguguran, Ustaz, saya itu dulu keguguran, kemudian mengeluarkan darah. Berhubung saya tidak tahu, maka saya sholat aja, karena itu kan keguguran. Paham gak Ustaz pertanyaannya? Paham. Kata jawab gini, tapi itu yang digugurkannya memang cikal bakal jadi anak. Dia jawab iya, karena memang udah berbentuk anak. Maka saya jawab gini, Mbak sholat itu dalam keadaan sedang nifas. Jadi yang dimaksud al-maulud, yang dimaksud setelah melahirkan itu tidak mutlak yang dilahirkan itu baik. Paham ya? Tidak mutlak yang dilahirkan itu harus baik. Artinya walaupun masih berupa daging kimpel ataupun darah kimpel, maka itu pun kalau mengeluarkan darah, setelahnya mengeluarkan darah 5 hari atau 10 hari darah nifas. Kemudian wala budak bidamil mazkur hatta yakuna nifasan ayyakuna kharijan ba'dal wiladah. Lihat di sini. Darah nifas atau darah akan disetatuskan sebagai nifas itu syaratnya ayyakuna kharijan ba'dal wiladah. Keluarnya itu Ustaz Radit harus setelah melahirkan. Harus setelah melahirkan. Ustaz, jadi pertanyaannya, batas dobit setelah melahirkan itu berapa? Ini kan? Maksudnya setelah melahirkan di sini ayat qabla mudi khamsata asyara yauman. Batasan daripada setelah melahirkan itu ada 15 hari dari melahirkan. Artinya bagaimana? Artinya ketika wanita tanggal 1, lihat tanggal 1 dia itu al-wiladah. Al-wiladah. Yang melahirkan. Setelah melahirkan langsung mengeluarkan darah. 2 3 4 5. Contoh. Ini maka darah yang pertama sampai darah yang kelima ini jelas dihukumi apa? Nifas. Nah, kalau gini kasusnya bagaimana Ustaz? Ya, tanggal 1 dia melahirkan al-wiladah. Kemudian tidak intisol. Kalau ini kan intisol, yakni langsung mengeluarkan darah. Tidak intisol. 2 sampai contoh 10 ini tidak mengeluarkan darah. Ada budak. Tidak ada darah. Keluar darah 11 sampai 20. Ini dah. Yang jadi pertanyaannya, Ustaz, ini darah apa? Tanggal 11 sampai tanggal 20. Jawabannya tanggal 11 sampai tanggal 20 ini dihukumi nifas. Ini dihukumi nifas.
Karena apa? Karena masih ada di dalam ruang lingkup 15 hari. Paham? Nifas harus ada itu, darah dikatakan nifas harus keluarnya setelah melahirkan. Batasan setelah melahirkan itu adalah 15 hari. Sehingga ketika wanita melahirkan kemudian tidak mengeluarkan darah, keluar darahnya di tanggal 14 contoh, sampai tanggal 30, maka tanggal 14 yang mengeluarkan darah itu dihukumi nifas sampai tanggal 30. Lalu Ustadz, bagaimana kalau keluar darahnya itu setelah melahirkan selama 17 hari? Wa'ila apabila keluarnya itu melewati daripada batas Gimana kemana? Udah. ini mati ya? Enggak. Falaisa bin nifas. Maka darah itu bukan dinamakan darah nifas. Contohnya bagaimana? Contohnya gini, saudara. Ya. Dia tanggal 1 wiladah. Ini wiladah. Al-wiladah. Kemudian tidak mengeluarkan darah tanggal 1 sampai tanggal 17. Ada budak yang tidak mengeluarkan darah. Keluar darah tanggal 18 sampai tanggal sampai tanggal berapa? Sampai tanggal 25. Ini dah. Mau dari Indo apa kalian? Nah, maka di sini wa'ila apabila darah itu keluarnya Iyalah. adanya di luar daripada ruang lingkup 15 hari atau melewati 15 hari dari melahirkan, falaisa bin nifas, maka darah itu bukan dinamakan darah nifas. Darah apa? Wa innama huwa haidun. Darah itu dikategorikan sebagai darah haid. Berarti darah yang keluar di tanggal 18 sampai tanggal 25 itu dihukumi darah haid. Ini darah haid. Haidun. Paham? Jelas suara anak jelas? Jelas. Ustaz, yang jadi pertanyaan bagaimana? Kan di tanggal 1 ini, tanggal 1 dia tidak mengeluarkan darah. Apakah wajib mandi besar? Wajib. Paham Ustaz Adit? Dia wajib mandi besar. Dan apakah wajib sholat? Wajib sholat. Karena apa? Karena amalan bitohir. Sebab dia mengamalkan dohirnya tidak mengeluarkan darah. Selama dia tidak mengeluarkan darah, dia dihukumi seperti wanita suci. Dia wajib sholat di tanggal 1 sampai tanggal 17. Berarti dia tidak mengalami masa nifas. Paham ya? Begitupun ini. Dia, jadi gini, konsep mandi wiladah wajib itu apabila tidak ada darah. Kalau ada darah, yakni contoh setelah melahirkan kemudian intisal mengeluarkan darah, langsung mengeluarkan darah, maka itu haram hukumnya. Kalau mandi wiladah haram hukumnya, haram. Jelas ya? Nanti boleh bertanya. Sebentar. Wasumya an-nifasu nifasan li khurujihi ba'da nafsin. Kenapa darah nifas dinamakan nifas? Karena keluarnya itu setelah mengeluarkan badan. Jadi nafas itu badannya yaitu bayi, atau bisa memanai setelah bernapas. Karena di dalam melahirkan itu penuh dengan nafasnya, ya, tarikan. Jadi nifas dinamakan nifas itu dikarenakan keluar. Bisa diartikan sebagai karena keluarnya setelah mengeluarkan bayi atau setelah napas. Ada pertanyaan nggak? Alan, ada pertanyaan? Sadadit? Mau jadi soal? Gimana?
Gimana? Oh, ini Ustaz. Mana, Ustaz? Apa? Tadi kan kalau apa namanya yang anak dia nih ada 2 anak Ustaz, kembar nih. Anak pertamanya kan keluar dah Ustaz. Ya. Terus anak keduanya ini lama keluarnya, besok misalkan atau beberapa hari kemudian misalkan. Terus tapi dia keluar darah Ustaz ketika anak pertama. Jadi itu darah apa Ustaz? Keluar darah. Disebutnya darah istihadah. Bahasa itu darah tolak. Berarti wajib sholat Ustaz. Wajib sholat. Wajib sholat, saudari. Nanti kan dibahas. Ada pertanyaan lagi nggak? Banat, Alan Banat. Siapa itu? SR sama Neng Fauzia. Alan. Bek. فتكون علامة للرفع في تثنية Alan, الأسماء ada pertanyaan? خاصة. Ya Ustaz. Nanti aja. وأما النون Ini apa? فتكون SR siapa? علامة SR. للرفع Ada pertanyaan nggak? Assalamualaikum Ustaz. Boleh Salam. bertanya? Alan, boleh. Istiadah itu bukan darah penyakit Ustaz. Istihadah dan penyakit. Ya. Kok barusan bilang boleh sholat? Yang mana? Yang pertanyaan dari Ya kan, karena wanita yang istihadah itu wajib sholat kan? Kenapa wajib sholat? Karena wanita istihadah itu kan tahir, seperti wanita yang suci. Jadi jangan punya asumsi bahwasanya wanita istihadah itu gak wajib sholat. Wajib sholat. Paham nggak? Karena al mustahadah al tahir. Wanita istihadah itu seperti wanita yang suci. meskipun keluar darah. Meskipun keluar darah, cuman tata caranya nanti akan beda. Seperti dari kaifiahnya nanti akan dibahas di sesi keempat nanti ya. Ya, ada pertanyaan lagi nggak? Ada? Mafis soal? Oke, kalau nggak ada, anda tutup ya. Nah, Ustaz. Tadi ada nggak? Khalas Ustaz. Kelas nggak ada. Oke, kalau nggak ada, terima kasih ya semuanya ya atas waktunya. Anda tutup dulu. Mungkin